Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada acara perkuliahan alat dan mesin pertanian. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas yaitu mengenai bajak piring. Bajak piring itu apa sih? Ya, bajak piring adalah bajak yang beroperasi pada lahan dengan cara berputar. Jadi berbeda dengan bajak singkal. Kalau bajak singkal adalah meluncur di atas tanah, sedangkan bajak piring itu beroperasi dengan cara berputar. Piringan bajak ini diikat pada batang penarik melalui bantalan atau bearing. Sehingga pada saat beroperasi ditarik oleh traktor, maka piringannya dapat berputar. Jadi seperti roda yang berputar begitu. Dengan piringan yang berputar, maka akan mengurangi gesekan. Gesekannya dengan tanah karena dia untuk mengolah tanah. Nah, piringan bajak dapat berada di samping atau berada di bawah dari rangka. Jadi ada yang seperti itu. Nah, setiap piringan dari bajak biasanya dilengkapi dengan scraper. Jadi masing-masing piringan bajak itu ada scrapernya atau pengeruk ya. Pengeruk. Nah, kegunaan dari scraper ini ada dua di sini sebenarnya ya. Yang pertama adalah membersihkan tanah yang lengket pada piringan. Jadi kalau tanah itu nanti lengket, maka akan di-scrap ya, digaruk oleh scraper ini. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu untuk membantu pembalikan potongan tanah. Jadi supaya tanah itu terbalik lebih bagus ya, lebih sempurna, maka ditambahkanlah scraper. Jadi ada dua fungsi, yaitu sebagai pembersih tanah yang lengket dan juga sebagai alat bantu untuk pembalikan tanah. Nah, untuk menahan tekanan samping yang terjadi pada saat membajak, maka ada ininya, namanya roda alur belakang atau rear furrow wheel. Nah, mungkin nanti di gambar belakang ada ya. Jadi kalau di dalam bajak singkal ada namanya land side ya. Kalau di sini ada namanya roda alur, gunanya adalah untuk menahan supaya dia tetap stabil. Nah, kelebihannya apa? Bajak piring ini tentunya dibandingkan dengan bajak sebelumnya itu bajak singkal ya. Jadi untuk bajak piring itu mempunyai kelebihan yaitu cocok untuk tanah yang lekat. Lekat itu artinya tanah yang lengket ya. Mungkin kalau tanah berpasir mungkin nggak masalah. Tapi ada tanah-tanah tertentu yang kandungan liarnya tinggi. Sehingga kalau misalnya dimasukin bajak, maka dia nempel. Nah, itu yang tanah lekat. Lekat masih berlilin, artinya ya tadi sama ya. Berlilin ya tanahnya itu menempel tadi itu. Terus tanah yang berdebu, bentuknya juga sama, kalau kena air dikit ya menjadi nempel juga. Yang tidak meluncur pada singkal. Jadi kalau menggunakan singkal, maka dia akan nempel gitu. Nah, maka menggunakan bajak piring ini. Dan tanah-tanah yang punya lapis keras di bawah telapak bajak. Jadi tanah-tanah yang keras itu akan lebih cocok menggunakan bajak piring. Jadi bajak piring itu fleksibel ya. Terus yang kedua, cocok untuk tanah kering. Tanah kering dan keras yang tidak dapat dipenetrasi dengan bajak singkal. Jadi kalau menggunakan bajak singkal itu biasanya cocoknya bajak singkal adalah untuk tanah yang sawah ya, cocok ya. Atau tanah yang lunak gitu ya. Kalau kering dan keras, kayaknya lebih cocok menggunakan bajak piring. Kenapa? Ya tadi itu, karena bajak piring ini mempunyai kelebihan yaitu dia jalannya berputar gitu ya, karena ada porosnya dari bearing tadi. Terus yang ketiga, untuk tanah yang kasar, berbatu dan banyak berakar, di mana piringan mampu melintas di atas batuan tersebut. Jadi kalau misalnya tanah-tanah yang bekas ini ya, ada misalnya bekasnya tanaman sebelumnya, mungkin ada beberapa ada yang mengandung akar gitu ya. Atau ada beberapa memang dia kondisinya berbatu gitu. Nah, itu lebih aman menggunakan bajak piring. Dia akan hancur nanti. Dia hancur kalau lintas ini akan terpotong. Tapi kalau menggunakan bajak singkal, yang rusak adalah bajak singkalnya. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari bajak piring. Terus yang keempat, yaitu untuk lahan yang bergambut dan berseresah.
Jadi beserta banyak, misalnya di sawah ada banyak jerami-jerami, atau misalnya bekas tebu itu ya, ada serasa-serasa daunnya dan sebagainya. Nah, akan lebih cocok kalau misalnya menggunakan bajak piring, karena dia akan terpotong ya, teriris oleh piringannya tadi. Kalau bajak singkal tidak akan dapat membalik potongan tanah. Jadi karena kalau bajak singkal digunakan, maka akan nyangkut di situ. Terus juga untuk pembajakan yang dalam. Nah, ini lebih ringan ya, artinya lebih ringan menggunakan bajak piring. Tapi kalau menggunakan bajak singkal, maka kalau semakin dalam, semakin besar juga tenaga yang diperlukan. Nah, mungkin traktornya menjadi selip. Jadi ada 5 kelebihan bajak piring dibandingkan bajak singkal. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ini bentuknya ya. Jadi orang ada mengatakan bentuknya adalah bajak parabola. Memang bentuknya seperti parabola ya. Dia piringan seperti ini. Seperti ini ada 3 ya, 3 piringan. Ini ada namanya roda belakang tadi ya. Nah, kalau ini bagiannya adalah ini beamnya yang untuk menahan seperti ini. Di sini beam ya. Bisa ada bearing. Bearing itu adalah laker supaya dia bisa berputar. Di dalam sini ada bearingnya. Ini piringannya atau disk. Nah, ini scrapernya. Ini tampaknya dari samping ya. Scrapernya di sini. Dan nanti bisa membalik tanah yang ikut ke atas. Nah, ini bentuknya yang lain seperti ini. Jadi dia dipasangnya nggak tegak lurus, tapi agak miring ya. Masangnya bajak seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya karena fungsinya adalah untuk membalik tanah. Nanti kalau lurus ya, tanahnya nggak akan terbalik. Jadi supaya tanah bisa terbalik, maka dia posisinya harus diatur dari yang optimum. Nah, ini bentuk juga bajak singkal, bajak piring di 3 mata tadi ya. Ini juga sama, ukurannya berbeda. Nah, di sini menggunakan penggandengannya adalah 3 titik penggandeng ya. Ini bawah kiri, bawah kanan, ini atas. Ini ada contohnya ada 2 tipe di sini. Ya, satu LYG, satu LY. Lebarnya berapa? Yaitu 600 mm atau 60 cm. Jadi 3 mata ini 60 cm lebarnya. Terus untuk kedalaman kerjanya yaitu sekitar 200 mm atau 20 cm. Terus jumlah disknya ada 3, diameternya yang ini 500 sama. Nah, beratnya berbeda. Kenapa? Karena lebar kerjanya berbeda ya. Ini sama juga lebar kerjanya. Jadi ini ada yang berat, ada yang ringan. Yang ini 190, ini 200 kilo. Penarikannya sama. Jadi beratnya ini pengaruh nanti. Pengaruhnya apa? Ke besarnya tenaga tarik ya. Jadi kalau semakin berat tentunya menariknya tak berat. Terus juga mungkin ini ke penetrasi ke dalam tanahnya. Kan otomatis dia berat akan dia mudah untuk masuk ke tanah. Nah, contoh yang saya lihat di ini ya, di iklan ini harganya berapa satu unit ini? Yaitu sekitar 14.901, hampir 15 juta. Jadi kalau misalnya mau beli bajak ya harganya sekian ini. Nah, ini ada juga bajak yang ini bisa dibolak-balik arahnya ini ya, integral two way, jadi bisa arahnya bisa berubah arah pembalikannya. Sudut-sudut pada bajak piring adalah sebagai berikut. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari tampak atas seperti ini piringannya, maka ini kalau misalnya arah maju bajak atau traktornya ya, ditarik traktor ke arah sana, maka ini membentuk sudut yaitu sekitar 45 derajat. Jadi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah maju. Nah, itu sebagai lebar pembajakan ya. Jadi kalau misalnya ini nanti misalnya coba sudutnya 90 derajat, tentunya dia lebih lebar sih. Ya, lebar kerjanya lebih lebar. Cuman tanahnya akan berputar aja di situ ya. Jadi bukan untuk membalik tanah, tapi dia berputar aja di situ. Kegaruk aja. Jadi sudutnya adalah yang optimum adalah sekitar 45 derajat. Ya. Terus kalau misalnya terhadap arah vertikal, jadi kalau misalnya piringannya tegak ya, ini tanahnya tegak seperti ini, maka ini adalah sudut penetrasi, yaitu sudut masuk ke tanah. Nah, dia nggak tegak, sudutnya nggak nol.
Kalau 0 nanti nggak ada pembalikan ya. Mungkin masuknya lebih dalam tapi nggak ada pembalikan. Makanya dia harusnya cekung seperti ini. Ini sudut yang dibentuk adalah pada sudut penetrasi itu adalah sekitar 15 sampai 25 derajat. Jadi ini miringnya 15 sampai 25 derajat. Itu sudut yang umum yang digunakan pada baja piring. Dan itu beberapa ini ya, hasil penelitian adalah seperti ini. Jadi yang paling bagus adalah seperti itu. Nah, terus reaksi tanah pada saat baja piring ditarik traktor maju ya. Kalau misalnya ini kita lihat tambah atas, ini ada 3 piringan. Ini maju ke sana, maka ini adalah tenaga tariknya ini. Maka di sini ada reaksi ya, R1, yaitu reaksi sisi tanah pada piringan. Jadi begitu ini ditarik ke depan, maka ini akan terdorong ke arah mana? Kalau ini ke arah bawah, kalau di gambar ini ya, akan ke arah bawah. Nah, maka di sini perlu ini terus ini ada R2-nya lurus, ini adalah R ini ya, reaksi tawar tanah. Maka di sini harus dinetralkan pakai apa? Yaitu adanya roda aliran di belakang ini, ya, roda alur ini. Dia akan menahan ke arah atas gitu ya. Jadi kalau ini ke arah bawah, ini ke arah atas, atau kalau ini berarti ingin maju ke sana, ke kiri, berarti ini adalah ke arah bawah sama atas ya. Nah, jadi ini untuk menjaga kestabilan dari pembajakan. Jadi kalau nggak ada ini, maka kemungkinan ini akan terdorong ke bawah sini, sehingga traktornya juga kemudian jadi nggak stabil gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dikemudikan, traktornya akan cenderung menahan ini, akan berbelok ke arah kanan gitu ya, karena menahan ini tarik oleh R1 ini. Jadi itu adalah gunanya adanya roda belakang. Ini kestabilan pembajakan tadi. Jadi kalau misalnya ini harusnya ini adalah center point-nya, ini traktor ya, ini roda-roda, maka ini harusnya adalah di antara ini ya, di tengah-tengah. Ini akan agak miring, gitu ya. Terus ini kalau tampak dari atas juga sama, ini adalah misalnya seperti ini arah maju ke sana, maka ini titik bebannya harusnya di sini. Ya, kalau kita lurus, karena ini di sini. Jadi pengatur ketinggian untuk gaya F ini. Kalau misalnya ini terlalu pindah ke sini, maka yang di atas nanti akan keangkat gitu ya. Kalau ini terlalu ke sini, maka yang piringan ketiga menjadi ke atas. Makanya supaya kedalamannya bisa seragam nanti antara piringan yang 1, 2, 3 ini harusnya sama gitu ya. Artinya kedalaman pembajakannya harusnya sama. Makanya diatur supaya titik pusatnya adalah di tengah-tengah. Jadi itu pengaturan di sini. Mungkin kalau pas praktek di lapangan akan ketahuan bahwa ternyata kedalamannya nggak sama, yang depan terlalu dalam, yang belakang terlalu dangkal misalnya, atau kebalik. Nah itu harus diatur gitu ya. Itu adalah mempengaruhi ke kestabilan. Nah, ini adalah aplikasi dari bajak piring di lahan seperti ini gambarnya. Jadi kelihatan bahwa di sini roda belakang itu, roda alur ini adalah gunanya untuk menahan gerakan dari ini. Ya ini adalah mendorong ke sana, maka ini menahan ke sana. Gitu ya. Makanya dibuat bentuk rodanya adalah miring, dia nggak tegak juga gitu ya. Di sini ada pernya gunanya adalah supaya untuk kestabilan aja sebenarnya ya. Jadi hasil pembajakannya seperti ini. Jadi ini adalah cekung gitu ya. Nah ini kalau misalnya digunakan untuk tanah sawah seperti ini, beda ya. Nah ini bedanya tadi ya. Jadi ini adalah yang menggunakan satu poros. Jadi ini adalah bajak piring, hampir seperti garu gitu ya. Ini menggunakan satu poros. Tapi dia membajak sebenarnya. Ini bajak. Bajanya seperti ini pembajakannya. Ini scrapernya juga dijadikan satu. Ini scraper gunanya adalah untuk membantu pembalikan tanah. Ini adalah roda belakangnya. Nah, sehingga hasil pembajakan menggunakan bajak piring kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah cekungan habis kena piringannya. Ini seperti di bawah ini juga. Kalau ini adalah pembajakan menggunakan bajak singkal ya. Jadi ini ada back paru di sini. Ini juga sama dia kebalik ke kanan, maka dia ada back paru di sini. Ini slice-nya atau potongannya, ini parunya. Jadi bedanya apa? Kalau ini adalah
siku, kalau ini adalah bangkong. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.